Pratama Arhan menjadi salah satu pemain muda timnas Indonesia yang bersinar di Piala AFF 2020. Pada turnamen ini pula Arhan menunjukkan skill unik yang ia miliki, yaitu lemparan jarak jauh. Skill Arhan itu membuatnya dijuluki sebagai Rory Delapnya timnas Indonesia. Dengan kemampuannya itu, Arhan kerap menciptakan peluang berbahaya dari situasi lemparan ke dalam. Kemampuan istimewa Arhan dalam melakukan lemparan jauh mulai dikenal publik ketika timnas U19 Indonesia menjalani mustan latihan di Kroasia pada 2020 lalu. Pada beberapa pertandingan uji coba yang dilakoni Garuda Muda di Kroasia kala itu, Arhan menunjukkan kemampuan lemparan jarak jauh yang ia miliki. Arhan juga membeberkan rahasianya agar bisa melakukan lemparan jauh tersebut. Dia mengaku telah belajar lemparan itu sejak tahun 2007. Dia mempelajari teknik itu diikuti dengan latihan kekuatan tangan serta konsentrasi yang cukup. Push up dan sit up adalah metode yang paling sering ia lakukan untuk memperkuat lemparan andalannya tersebut. Kini, pada Piala AFF 2020, lemparan jarak jauh Pratama Arhan menjadi senjata timnas Indonesia untuk menciptakan peluang. PSIS Semarang Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga kini makin santer di rumah. 5 pemain andalan timnas Indonesia yang terancam tergusur efek kedatangan 4 pemain keturunan. Sebanyak 5 pemain andalan timnas Indonesia terancam tergusur ke bangku cadangan efek kedatangan 4 pemain keturunan. Anggota EXO PSSI Hasani Abdul Ghani mengatakan 4 pemain keturunan yang dibidik Sintayong, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Mes Hilger, dan Ragnar Oratmangun sudah bersedia membela skuad Garuda. Bahkan untuk Sandy Walsh dan Jordi Amat, dokumen yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi sudah lengkap. Alhasil, keduanya dalam waktu dekat bisa mendapatkan status warga negara Indonesia. Hanya saja kehadiran 4 nama di atas bakal memakan korban. Pemain-pemain yang sebelumnya berstatus sebagai pemain utama timnas Indonesia berpotensi terpental ke bangku cadangan. Hoaks timnas Indonesia didiskualifikasi dari Piala AFF U23 2022, begini faktanya. Target juarai Piala AFF U23 2022. Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah gelaran Piala AFF U16 2022 dan Piala AFF U19 2022 dan Piala AFF U19 2022. Dengan jelas,
mencantumkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U16 2022 dan juga Piala AFF U19 2022. Di dalamnya, AFF merinci turnamen apa saja yang akan diikuti oleh negara Brunei Darussalam. Di situ, AFF menulis turnamen Piala AFF U16 dan Piala AFF U19. Menurut AFF, kedua turnamen tersebut akan dilaksanakan di Indonesia. Meski demikian, belum diketahui pasti kapan waktu pelaksanaan turnamen tersebut. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan ini juga mendapatkan amanah untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia Senior dan U23. Sedangkan tugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 ada pada Coach Bima Sakti. Timnas sendiri pernah berprestasi gemilang dalam 2 turnamen tersebut. Di level Piala AFF U16, Garuda pernah menjadi juara pada tahun 2018. Pun dilanjutkan hingga babak adu penalti. Selama 2 tahun membesut Timnas Indonesia, banyak badai yang harus dilalui Sintayong. Banyak pengorbanan yang mesti dilakukan Sintayong untuk membentuk Timnas Indonesia menjadi tim yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Lantas apa saja pengorbanan yang dimaksud? Membanggakan yang diukir oleh skuad Garuda Tama Arhan dinobatkan sebagai pemain muda sukses mencetak 2 gol dan 2 assist. Ya, Livanson akan mengambil tendangan. Masuk. Begitu tenang. Tendangan dari Livanson tadi. Indonesia tertinggal 0-1 dalam drama adu penalti ini. Ya, cukup dingin dia mengecoh kiper Raffi Murdianto, Livanson. Siapa yang akan mengambil eksekusi tendangan penalti kali ini untuk Indonesia? Fatsur Rahman, pemain belakang Persekap, klub Persekap yang dari tadi bermain begitu tangguh. Kita akan lihat eksekusinya. Fatsur Rahman sujud syukur kepada Yang Maha Kuasa, melepaskan ketegangan, melepaskan beban, pojok kanan bawah, 1-1. Ya, sangat dingin back kiri tim nasional under 19 kita, pemain yang biasa beroperasi di sayap kiri, back kiri, namun dia menggunakan kaki kanan yang kali ini. Ya, ini adalah Tran Hudong, defender dari Vietnam. Semoga saja tendangannya meleset. Tran Hudong Trio. Hop, 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 hop. Tepisan dari Raffi Murdianto, Haris. Sangat luar biasa Raffi Murdianto, lagi-lagi Raffi Murdianto. Indonesia masih 1-1 dan memiliki keunggulan 1 penendang di penendang yang kedua ini. Ada tipis, tepasan tipis dari Raffi Murdianto sehingga tendangan dari Tran Hudong meleset, membentur tiang. Ini adalah Evan Dimas, sang kapten kita. Mari kita doakan semoga Evan Dimas bisa melakukan tugasnya dengan baik. Evan Dimas. Sayang sekali. Evan Dimas juga gagal. Terbaca tendangan Evan Dimas. Bisa dibaca oleh Lee Van Trong. Tes mental, tes karakter untuk pemain-pemain kita walaupun sang kapten tadi gagal.
tidak akan mengendurkan keyakinan kita, tidak akan mengundurkan doa kita. Kita dukung tim Garuda Muda, penendang yang ketiga. Ini adalah Hoang Tantung. Hoang Tantung. Tenang sekali Hoang Tantung. Tenang dia dan menghasilkan keunggulan lagi untuk Vietnam kali ini. Dua satu. Julfiandi. Kembali tendangan Zulfiandi terbaca oleh Lee Van Trong. Membuat Sangat disayangkan. beban tentunya ada di Raffi Murdianto, tetapi inilah sepak bola. Kita tetap percaya, pemirsa, kita tetap percaya. Kita tetap percaya Indonesia akan mampu. Bola akan diambil oleh Nguyen Tuan An. Melambung di atas Mistar. Harapan buat kita, seluruh pencinta sepak bola Indonesia.